Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya. Jadi 5 jam depan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dia? Eh, em, Pertemuan hari ini. Silakan yang mau lu aktif kameranya, aktifkan dulu deh kameranya. Kamera, kamera action. Ya, aktifkan dong. Iya. Anis, Adrian, Asnita, Desma dan sebagainya belum aktif kamera tak? Oke. Ini udah masuk semua kah? Udah masuk semua kah ini? Oke, berapa lagi ya? Dia sama Risna belum aktif kameranya. Sama Riz. Riz siapa nih? Risna, Risni. Atau Risno. Risna Putri. Oh iya, sudah aktif. Tapi yang nongol apanya di lantainya? Jam-jam tidur ya ngantuk Baik, kita mulai ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Anak-anakku peserta mata kuliah pendidikan karakter yang saya banggakan, selamat berjumpa kembali dalam kuliah kita pada hari ini. Sudah pertemuan ketiga, ya toh? Iya. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas materi pengembangan karakter. Sebelumnya kita sudah bahas tentang proses pembentukan karakter ya. Sekarang kita masuk pada pengembangan karakter. Anak-anak semua peserta mata kuliah pendidikan karakter, pengembangan karakter itu sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam hidup ini. Jadi bagi kalian yang merasa sudah punya karakter, jangan dibiarkan karakternya itu tidak maju-maju, tapi dikembangkanlah. Ya. Tentu hal ini melibatkan proses transformasi diri ya, proses perubahan diri, transformasi atau perubahan diri untuk menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berintegritas. Ya, ini yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berintegritas.
Sebenarnya ini kata-kata integritas itu sudah masuk akhlak mulia ya. Karena integritas itu selalu diartikan dengan padunya perpaduan antara nilai-nilai kebaikan dengan perbuatan kita, itu arti integritas. Pertama-tama kita masuk pada definisi pengembang karakter. Jangan salah sangka. Kita masuk pada definisi pengembangan karakter. Nah, pengembang karakter itu artinya proses pembelajaran dan pembiasaan diri untuk memiliki nilai-nilai moral yang baik. Ya, nilai-nilai moral yang baik dan sikap yang tetap, atau sikap yang baik maksudnya ya, tetap dalam nilai baik itu maksudnya. Ya, saya ulangi, pengembang karakter adalah proses pembelajaran dan pembiasaan diri untuk memiliki nilai-nilai moral yang baik dan sikap yang tetap dalam nilai yang baik tersebut. Pengembangan karakter itu penting, ya, sangat penting dilakukan oleh setiap insan. Sebagaimana tadi saya terangkan di awal, ya, bahwa pengembangan karakter sangat penting. Apa pentingnya sini? Ya, secara secara singkat, pentingnya pengembangan karakter itu adalah untuk membentuk pribadi yang berintegritas. Tadi sudah kita singgung depan, ya, bertanggung jawab dan berempati. Jadi berintegritas ini sudah sama dengan berakhlak mulia. Ya. Orang yang punya integritas itu berarti memiliki akhlak yang mulia karena perbuatannya sudah menyatu dengan nilai-nilai yang baik menurut ajaran secara umum. Kemudian bertanggung jawab, jadi membentuk insan yang bertanggung jawab dan membentuk insan yang berempati. Empati, apa itu empati? Empati artinya peduli kepada sesama, merasakan apa yang diderita orang lain, itu empati. Itu pentingnya ya, pengembang karakter itu manfaat dari pengembang karakter. Kemudian di dalam pengembang karakter itu tidak terjadi begitu saja, tetapi ada tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh setiap orang yang ingin mengembangkan karakter. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lewati apabila kita ingin mengembangkan karakter. Yang pertama, mengenali diri. Mengenali diri artinya memahami kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Ini bagus kalau kalian mau istilahnya mengembangkan karakter di ruang lingkup kerja. Jadi ini tahapan pertamanya, kenali dulu diri sendiri, artinya memahami kekuatan dan memahami kelemahan diri sendiri. Yang kedua, membangun disiplin. Membangun disiplin, artinya di sini melatih kedisiplinan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Jadi melatih kedisiplinan dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Ada WA lagi sebentar ya, dibaca. Nah inilah yang mengapa sampai sekarang ya di dunia kerja itu kita disuruh ceklok. Itu salah satu tujuan adalah untuk melakukan pengembangan karakter. Tahap ketiga adalah memupuk empati. Empati di sini adalah kepekaan atau kepedulian sosial kepada sesama manusia. Jadi memupuk empati artinya
mengembangkan kepekaan sosial, ya. Jadi mengembangkan kepekaan sosial kita kepada orang lain untuk memahami orang lain. Itu artinya memupuk empati. Kemudian keempat adalah meningkatkan kepemimpinan. Ini tahap keempat untuk mengembangkan karakter, meningkatkan kepemimpinan. Apa artinya itu? Artinya adalah membangun kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi orang lain. Jadi sebenarnya kalau kita sering menginspirasi orang lain, itu berarti kita sudah berupaya untuk meningkatkan kepemimpinan. Ya, menginspirasi. Bukan kita inspirasi, tapi kita menginspirasi. Ya, jadi kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Kalau orang lain sudah menginspirasi kita, ya berarti itu sama dengan kita sudah menjadi pemimpin dalam skala kecil. Nah, terkait tadi dengan tahap pengembangan karakter, yang pertama adalah mengenali diri. Kita terangkan dulu mengenali diri, ya. Mengenali diri sendiri artinya memahami kelebihan dan kekurangan. Ada pertanyaan? Silakan dulu speaker. Siapa tahu ada pertanyaan speaker? Tanyalah. Silakan. Oh, tidak lain. Yang lain tidak ada pertanyaan, tidak ada? Rahmat tidak bertanya. Reski tidak ada, ya. Itu risiko jadi ketua tingkat, ya, karena yang dikenal pertama-tamanya ketua tingkat dulu. Baik, kita masuk pada tahap pertama, mengenali diri sendiri. Yang berarti memahami kelebihan dan kekurangan dari diri sendiri. Apa yang perlu dilakukan dalam mengenali diri sendiri? Yang pertama adalah analisa diri. Analisa diri artinya mengintrospeksi diri. Mengintrospeksi diri, ya, untuk mengetahui nilai-nilai, sikap dan kebiasaan yang dimiliki. Itu namanya analisa diri. Atau bahasa kerennya muhasabah, ya. Muhasabah diri. Kemudian identifikasi kekuatan. Identifikasi kekuatan artinya mengenali bakat atau kemampuan atau kelebihan dapat dikembangkan. Ini tahap pertama dari pengembangan karakter. Ini lebih ke dunia kerja, ya. Ya. Jadi kalau diidentifikasi kekuatan, misalnya kalian punya apa nih? Punya bakat apa misalnya? Misalnya punya bakat mengedit video. Ya. Sadari itu, ya. Dan kembangkanlah itu. Kemudian ketiga, evaluasi kelemahan. Nah, evaluasi kelemahan artinya mengenali kekurangan dan memberikan solusi untuk memperbaikinya. Jadi kenali kekuranganmu, kemudian cari solusi, ya, dalam kekuranganmu tersebut. Kemudian tahap kedua adalah membangun disiplin, ya. Jadi tahap kedua tadi itu membangun disiplin dan tanggung jawab. Nah, apa yang perlu dilakukan dalam membangun disiplin dan tanggung jawab ini? Yang pertama-tama adalah menetapkan target. Menetapkan target artinya menentukan tujuan yang
realistis dan dapat dicapai. Jadi tetapkanlah tujuan yang realistis, artinya realistis yang nyata, ya, dan dapat dicapai. Yang kedua, membuat jadwal. Membuat jadwal itu misalnya membuat rencana yang teratur untuk mencapai tujuan. Kalau kalian tidak punya ini ya tidak mungkin berkembang. Kemudian ketiga, melaksanakan dengan konsisten. Artinya menjalankan rencana ya tanpa berubah-ubah, tanpa merubah rencana dan bertanggung jawab. Nah, kita masuk pada tahap berikutnya, melatih empati dan kepekaan sosial. Ini tahap berikutnya ya, melatih empati dan kepekaan sosial. Ada beberapa sikap yang kita lakukan di sini dalam melatih empati dan kepekaan sosial. Yang pertama, mendengarkan dengan seksama. Ya, kalau kita ingin berempati kepada orang, ya orang lain, maka kita akan dituntut untuk mendengarkan dengan seksama. Jangan mendengarkan sepotong-sepotong, jangan cuma dengarkan lari-lari ya, tapi tinggallah di situ dan dengarkan orang, ya, apa keluhannya dan sebagainya. Kemudian bersikap ramah dan sopan. Bersikap ramah dan sebagainya, cara melatih empati ya. Bersikap ramahlah dan sopanlah. Kemudian memahami perspektif orang lain. Memahami perspektif orang lain artinya jangan meremehkan pandangan orang lain. Ya. Setiap pendapat itu pasti berbeda. Jadi upayakan memahami perspektif orang lain. Kemudian menghormati perbedaan. Nah, menghormati perbedaan. Selanjutnya yang perlu dilakukan dalam melatih empati dan kepekaan sosial kita itu adalah menunjukkan rasa peduli. Menunjukkan rasa peduli. Ya. Misalnya apa ini? Kalau ada kawan yang sakit dikunjungi, ya, itu menunjukkan rasa peduli. Kemudian terakhir membantu orang lain, membantu orang lain. Apakah sudah pernah lakukan semua? Sudah pernah? Belum pernah ya? Sebagian belum pernah, sebagian pernah. Ya. Ya. Ini tidak bergairah ini mengajar sebenarnya. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, silakan ditanyakan. Ada? Tidak ada. Pas. Atas nama siapa? Ya. Cara ya, oke. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana cara memahami perspektif orang lain, tapi perspektif orang lain itu buruk bagi kita? Kata memahami sini itu tidak perlu melaksanakan. Ya, artinya begini. Memahami itu perspektif orang lain bisa diartikan dengan cara tidak menimbulkan kebencian kepada orang tersebut. Ya, jadi kalau ada pandangannya orang lain berbeda, anggap suatu kegiatan beda dengan kita, kemudian kita beda persepsi, ya, dan kita ingin memahaminya, maka cukup yang mengatakan, ya,
Pandangan Anda baik, ya. Tapi jangan membenci, jangan menjadi musuh. Jadi kalau kita punya pandangan berbeda, ya, perspektif kita berbeda, maka cara memahaminya adalah dengan tidak menjauhi orang itu dan tidak membencinya. Ini yang sering terjadi, apalagi sekarang dunia teknologi, saling membaca statusnya orang, terkadang di komen salah, tidak di komen salah. Itu. Yang memberikan komentar juga terasa pahit, ya, itu. Jadi intinya jangan cara memahaminya itu adalah yang cara tidak membenci orang yang mengeluarkan perspektif tersebut atau testament tersebut, ya. Mari jalan masing-masing. Itu cara memahaminya. Jadi tidak harus melaksanakan apa yang orang kalian katakan. Kalau itu berakibat buruk bagi kita, kita tidak harus melaksanakannya, tapi juga jangan membenci. Itu masuk memahami. Jadi kita memahami bukan berarti kita harus melaksanakan sarannya orang. Orang punya pandangan lain seperti ini, kita laksanakan akan kita pahami. Itu bukan begitu maksudnya, ya. Itu sebenarnya pemaksaan. Kalau kita harus menjalankan apa yang menurut pandang orang seperti itu, ya. Jadi intinya jangan ada benci. Menurut orang lain perspektifnya seperti ini. Saya lagi-lagi saya bawa ke pemilu, apalagi ini sudah mendekati pemilu. Ini bulan 10, tanggal di ujung bulan 10 kita akan melakukan pemilihan bupati dan gubernur. Di situ pasti banyak muncul perspektif yang berbeda-beda terkait pilihan A, pilihan B. Ya, pilihan A akan menyatakan bahwa B seperti ini, B akan menyatakan bahwa C seperti A seperti ini. Ya, mari kita menjadi penonton yang baik. Ya, yang hanya menganalisa perspektif orang tapi tidak membenci orangnya. Ya, itu. Kita boleh beda pandangan, karena beda pandangan kita harus memahami pandangan orang. Tapi cara memahami pandangan orang bukan berarti kita harus mengikuti apa yang dikatakan orang itu. Karena yang buruk bagi kita, ya sudah. Ya, kita jalan sama-sama, tapi ingat jangan membenci karena ada perspektif yang berbeda itu. Nah, seperti itu, ya. Jadi simpel saja. Memahami itu tidak harus menjalankan apa yang perspektif orang itu benar menurut dia. Karena menurut kita itu merugikan kita, ya. Jangan dijalankan, tapi kita jangan membenci. Ya. Itu saja singkatnya. Apalagi sekarang ini kan sudah mendekati masa pemilu, ya. Ya, kalian sebagai mahasiswa jangan bercerai-berai hanya karena pilihannya berbeda. Jangan orang lain yang untung, kalian yang buntung. Ya, orang lain itu para calon itu kalau ketemu saling peluk-pelukan itu. Ya, kita ini yang pemilihannya yang terlalu fanatik, yang dibawa yang saling bentrok. Padahal mereka ketemu pasti pelukan itu, jabat tangan. Ya, malah saling tater kopi. Kita jangan terbawa arus. Kita ya, jangan karena persepsi kita berbeda, ya, perspektif kita atau cara pandang kita berbeda dengan orang lain, sehingga kita harus membencinya. Cukup saja dengan cara tidak melaksanakan apa yang menurut dia seperti itu. Cukup dia tidak menjalankan pandangan dia, tapi jangan membenci. Ya, itu intinya itu. Itu dia maksud dengan cara memahami. Bukan yang harus cara menjalankan pandangan mereka. Ada lagi yang lain atau mungkin Anda punya pendapat lain, silakan kita buka ini. Ini kan mata kuliah sama dengan mata kuliah umum ini. Semua bisa berbeda pendapat. Silakan, ada mungkin lain punya jawaban lain, saya lempar kepada forum. Pas. Ya. Atau mungkin si penanya punya usul sendiri, bagaimana Pak? Begini pendapat saya, silakan. Itu cuma akan jadi materi nanti. Itu dalam kuliah kita namakan pengayaan materi. Jadi sumber pengetahuan itu tidak hanya dari dosen, dari mahasiswa juga bisa menjadi sumber. Pendapat kalian itu bisa menjadi sumber. Apalagi di mata kuliah yang tidak jelas kemana ujungnya, mana pangkalnya. Bagi saya ini mata kuliah filsafat sekali nih. Ya, tak ada ujung, tak ada pangkal. Datang tiba-tiba, sudah berujung. Tiba-tiba ujungnya hilang. Jadi mata kuliah bebas ini.
Silakan, mungkin yang lain ada punya pendapat lain. Atau yang bertanya tadi punya pendapat jawaban sendiri, silakan. Tidak usah malu-malu. Ayo dong. Ayo. Pas. Tidak. Aduh. Klik cancel untuk membatalkan. Aduh. Ya. Ada pertanyaan? Sudah pas? Atau pertanyaan tadi bisa kita diskusikan? Silakan. Ada yang punya pendapat lain? Tidak, sanksinya kok. Dan di sini tidak pendapat yang salah. Yang salah kalau Anda mengata-ngatai orang. Ayo. Pas ya? Katie barangkali punya pendapat sendiri, Sulfikar? Mana Sulfikar? Baik, kalau sudah pas, maka dengan berakhirnya tadi pertanyaan dan terakhir, maka berakhir sudahlah kalau kita pada hari singkat ya. Satu materi saja. Minggu depan kita cari materi baru lagi. Singkat, padat, dan jelas. Semoga materi ini bisa menginspirasi kita untuk memiliki pengembangan karakter yang lebih baik lagi. Supaya karakter kita itu tidak jalan tempat, tapi berkembang terus. Ya, banyak materi lain tentang pengembangan karakter. Kalau kalian baca buku yang lain mungkin beda, ya. Terus saya juga beda, mungkin teman-teman kalian juga beda. Jadi silakan mencari referensi banyak-banyaknya, ya. Cari referensi banyak-banyak. Ini mata kuliah umum. Lagi-lagi saya bilang ini mata kuliah umum yang tak ada pangkat, tak ada ujung. Mata kuliah pendidikan karakter. Siapapun sebenarnya bisa membawakan materi ini. Ya, selama dia memiliki sifat yang baik. Kuliah ini kuliah malaikat ya. Harus orang-orang yang tanpa celah yang membawakan materi ini. Dan saya bukan orang seperti itu. Oke? Pas. Kalau tidak ada pertanyaan, maka terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.